Terus kalau yang terjadi di diri kakak pernah nggak? Kalau sampai kakak kayak tadi tuh kayak Ri cerita sampai dia kehilangan kesadaran dan sebagainya. Kalau kakak pernah nggak sih kayak gitu? Pernah pas di Bogor pabrik pesugihan. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi kan pas itu kan pabrik pesugihan nih. Yang gue eksplor ini pabrik pesugihan, dimana di dalam pabrik ini masih ada barang-barang pesugihannya. Kayak ritualnya masih ada kandangnya sama tulisan Arab Bulu. Katanya Arab Bulu ini digunain buat pesugihan. Karena kan penunggu yang ada di situ kan katanya setengah wali. Setengah wali, makanya dianjurkan pakai tulisan Arab Bulu di pesugihan tersebut. Dan di situ gue nangis dan gue kayak berasa kayak apa ya, kayak bukan gue gitu. Kayak bukan gue. Itu lagi live nangis aja. Lagi nangis masuk apa namanya, nangis tiba-tiba gitu tanpa ada sebab, tiba-tiba nangis. Tapi itu masih sadar kayak? Masih sadar, makanya pas udah itu langsung gue keluar. Takutnya nanti gue hilang kendali gitu kan. Apalagi nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa nyembuhin gitu, kayak misalkan kesurupan terus ada Pak Ustadz gimana, situ kan nggak ada sama sekali. Oke, welcome back to Exo Bali. Dan kali ini kita bakalan podcast sama yang ada di sebelah kiri aku. Hai. Siapakah ini? Kenalin, nama gue Rusdi dari Bangga Kosong TV. Asik. Jadi kita bakalan podcast bareng Kak Rusdi. Jadi mungkin nanti aku bakalan nanya-nanya tentang content kreatornya nih, sama mungkin kita ngulik-ngulik sedikit tentang cerita-cerita pribadi yang mungkin yang mengaitkan dengan mistis-mistis. Boleh nggak nih sebenarnya? Boleh banget itu. Asik. Oke, gimana Kak kabarnya? Sehat? Gimana nih kabar XTO nih? Sehat semua ya? Astungkara sehat. Oke, gimana untuk stay di Bali-nya? Aku mau tanya stay di Bali dulu deh. Gimana nih kesannya buat Bali pertama kali kesini tuh gimana rasanya? Nuansanya sih beda, karena mungkin Bali ada budayanya kental banget ya. Dan terjaga banget, jadi agak sedikit berbeda sama luar kota yang luar pulau lah gitu. Beda banget. Beda banget. Terus untuk stay di Bali udah berapa hari nih Kak Rusdi? 3 hari. 3 hari. Okay. Mau stay lagi? Diperpanjang? Extend lagi? Nanti aja kita balik lagi aja ya, soalnya pasti bakal rindu nih sama Bali nih. Asik. Rindu sama Bali atau sama bulenya nih? Aku dengar tadi ada nyari bule nih kayak. Wah, itu mah teman saya emang suka begitu, cari bule terus dia. Di Jogja begitu. Sama semuanya. Oke, jadi Bali udah healingnya kemana? Kita cerita healing dulu ya, nanti ya tentang yang mistis-mistis. Kalau healing cuma ke Pantai Kuta doang tadi. Ke Pantai Kuta doang? Pantai belum Kuta. Ada kemana-mana kota? Belum, Pantai Kuta doang. Wah, nyari bule terus ya. Kalau saya mah tidur tadi. Tidur. Teman saya yang keluar sana sini godain bule-bule tadi. Oke, jadi aku mau tanya-tanya sedikit, ngulik-ngulik sedikit tentang kakak terjun ke konten itu gimana sih? Mungkin langsung ke konten horor atau berawal dari konten apa dulu nih? Konten horor dulu. Oke. Konten horor. Berarti asalnya mulai dari konten horornya ya? Iya, langsung. Itu pas pertama kali gue terjun di konten horor karena terinspirasi atau mengidolakan satu konten kreator. Oke. Horor juga pastinya. Horor juga ya. dia. Oke. Mungkin panutan gue lah. Ya, Bucin TV tau gak Bucin TV? Oke. Kayaknya gue pernah denger ya, tapi belum tahu sedetail itu. Iya, dari situ. Oke, itu berarti pakai panutan terus terjun ke horor. Horor. Dari tahun kapan tuh Kak? Berkecimpungan di konten horor nih. Masih inget gak sih tahunnya? 2018 kayaknya. Gila, 2018 berarti udah 26 tahun ya? Bener gak sih? 5 tahun. 5 jalan 6 tahun ya? setengah. Oh, 18 pertengahan 2018. Berarti mau 5 tahun ya, mau jalan 6 tahun lah. Iya gak sih? Jalan 6 tahun ya, benar. Oke, jadi untuk daerah yang pernah Kak kunjungin selain Bali deh, di mana aja udah pernah? Bali. Kalau di luar Pulau Jawa sih nggak ada sih, baru Bali doang. Baru Bali doang. Kalau Pulau Bali ya ini doang nih. Oke, berarti baru explore keluar daerah selain Jawa, berarti baru Bali. Baru Bali aja. Ada planning nggak sih keluar ke daerah-daerah? Rencana sih mau ke Malaysia. Serius ke Malaysia? Rencananya ya, nunggu. Jadi gue nunggu dulu nih kreator Malaysia datang ke Indonesia, nanti
tinggal gue nebeng gitu ke Malaysia. Asik. Nah. Ya namanya content creator kan, saling Iya. tukar-tukaran. Tukar-tukaran. Untuk mungkin aku nanya untuk kejadian yang pernah kakak alamin selama lagi live, mungkin lagi buat konten itu yang paling parah tuh apa sih? Paling Yang parah paling nih ya? parah. Mm-mm. Gimana ya parahnya, apa interaksinya atau kecelakaan itu? Ketemu penampakan gitu, Penampakan ngelihat itu keribetan gitu, pernah nggak sih yang paling parah? kalau sekelebatan banyak sih. Banyak. Kalau Ah. penampakan? Kalau penampakan iya itu sekelebatan gitu-gitu. Yang Kalau wujud nyata gitu nggak? wujud nyata palingan transparan sih. Oke. Berbentuk cuma transparan dia. Oke, mereka nyata banget ya, Enggak, berarti enggak nyata kayak banget. berbentuk. Transparan. Oke. Terus kalau yang terjadi di diri kakak pernah nggak? Kalau sampai kakak kayak tadi tuh Kak Heri cerita sampai dia kehilangan kesadaran dan sebagainya. Kalau kakak pernah nggak sih kayak gitu? Pernah pas di Bogor pabrik pesugihan. Oke. Itu gimana ceritanya tuh? jadi kan pas itu kan pabrik pesugihan nih. Yang gue explore ini pabrik pesugihan, di mana di dalam pabrik ini masih ada barang-barang pesugihannya. Kayak Ritualnya masih ada. masih ada kandangnya sama tulisan Arab gundul. Katanya Arab gundul ini digunain buat pesugihan. Oke. Karena kan penunggu yang ada di situ kan katanya setengah wali. Setengah wali, makanya dianjurkan pakai tulisan Arab gundul di pesugihan tersebut. Dan di situ gue nangis. Dan gue kayak berasa kayak apa ya? Kayak bukan gue gitu. Kayak bukan gue. Itu lagi live tiba-tiba Lagi live. nangis aja Lagi nangis. Masuk apa namanya? Nangis tiba-tiba gitu. tanpa ada sebab, tiba-tiba nangis. Tapi itu Nangis. masih sadar kayak. Masih sadar. Makanya pas udah itu langsung gue keluar. Takutnya nanti gue hilang kendali gitu kan. Oke, Apalagi oke. nggak ada yang bisa, Nggak ada yang backup ya. nggak ada yang bisa nyembuhin gitu. Kayak misalkan kesurupan terus ada Pak Ustadz gimana. Situ kan nggak ada sama sekali. Berarti di tempatnya itu benda-benda yang dipakai untuk pesugihannya tuh Masih ada. Itu Masih kejadiannya pas kakak udah nyorot lagi live itu langsung tiba-tiba nangis gitu. di situ kan di satu pesugihan itu gue nantangin nih ya kan. Oke. Nantangin ya kan. Sebelum gue nantangin itu gue ngelihat sosok putih tinggi besar sepabrik ya kan. Itu gue nggak tahu itu sosok apa. Langsung lah gue pas ke tempat pesugihannya nantangin, akhirnya tiba-tiba nangis tuh ya kan, tiba-tiba nangis ya kan, kayak hilang kendali gitu. Jadi gue nginjak tanah itu ngapung gitu, kayak nggak nginjek tanah. Kayak hambar. Badan tuh Iya, kayak ada kayak hambar melayang ringan. gitu, kayak melayang. Akhirnya gue keluar dari pabrik. Pas udah keluar dari pabrik, udah aman gitu, nggak ini. Udah back lagi. Iya. Udah ngerasa kayak tenang, jernih Iya. lagi. Pas udah gue tanya yang sosok putih itu apa, ternyata itu katanya penunggu yang ada di situ. Yang ada di situ emang setengah wali katanya. Tinggi besar, bener yang gue lihat. Gue merinding, sumpah ini takut, gila. Berarti emang kakak ini kalau explore tuh emang kadang sendiri banget ya, tanpa ada tim atau gimana? Kalau kita sih sebenarnya tergantung sih. Kalau kadang mau sendiri, kadang kan ada temen konten kreator yang pengen ikut, karena kan kita kan live TikTok itu dari jam 7 ada yang main sampai jam 9. Aku kan jam 9 ya kan. Jam 9 sampai jam 11 mungkin sebelumnya atau sesudahnya mungkin ada yang mau live juga gitu. Bisa bareng ke lokasi. Oke, Gitu. berarti random aja ya. Kadang Random sih. ditemenin sama beberapa teman konten, kadang emang bener-bener sendiri. Iya. Oke, itu dia ya. Tapi aku pengen tahu juga sih, hal yang paling lucu pernah nggak sih pas explore paling lucu gitu, tiba-tiba nge-explore ya ngeliat ada orang dalamnya atau ada isi gedungnya masih ada tinggalin, itu pernah nggak sih? Apa ya? Paling lucu deh, ketemu mungkin ada something yang buat kakak emang masih inget nih sampai sekarang explore-nya. Tapi nggak serem ya, serem kan udah tadi tuh dibahas. Yang paling Iya, lucu ada nggak? Pernah nggak? Apa yang lucu apa ya? Nggak ada ya? Nggak ada kayak kalau Tapi gua lupa ya? nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada ya? Paling lucu berarti semua hampir sebagian besar yang kakak explore itu membawa hal yang emang benar-benar Iya, yang benar-benar mistis. serem gitu. Cuma kadang kalau misalkan serem kita lucu-lucuin sendiri gitu. Itu nenangin diri Iya, sebenarnya. nenangin diri biar nggak takut gua gitu. Terus kalau untuk di luar Bali ini
tempat yang emang paling menurut kakak premium tuh ada nggak sih? Premium banget, pas gitu, dapet feel-nya, seremnya dapet. Di daerah mana lokasinya tadi? bagus. Daerah Bali. Selain Bali. Daerahnya deh. Gimana tuh? Pabrik Pesugihan. Terus 2 aja deh, lagi 1. 2 aja. Pabrik Pesugihan sama yang di mana ya, satu lagi itu Banyumas deh kayaknya. Banyumas itu gedung. Bukan sih, bukan gedung itu. Oke. Terus Kayak apa ya? Kayak alas gitu, kayak petilasan. Kayak petilasan. berarti kakak ini sebagian besar eksplornya gedung kah atau memang random aja apa yang ditemuin udah explore? Random sih kita. Kalau misalkan view-nya bagus kita explore gitu. Cuma sekarang gue nyarinya kebanyakan hutan sih. Kebanyakan hutan. Iya, soalnya hutan itu apa ya, seru. Pertama seru ya kan, terus bikin halusinasinya tinggi. Oke. Cuma ya hewan sih yang paling gue takutin sih. Iya Hewan. sih. Hewan. Kalau udah di luar, kalau di hutan selain gedung ya paling ular itu paling sering. Ular. Pernah ketemu ular? Ular mah tiap kali gue explore. Nah, kadang kan teman gue nih ya kan, si Harry nih. Si Harry explore, nggak dapet tuh. Terus sesudah Harry gue explore, gue dapet ular terus. Gak tahu deh, gue kayak ada perjanjian sama Nyi Blorong nih. Kayak titisan siluman ular ya. Iya, belum dikasih Kinerjoy soalnya Nyi Blorongnya. Bisa aja nih Kak Rusdi. Oke, jadi untuk pengalaman pribadi ada nggak Kak Rusdi? Kalau yang berbau-bau horor, mistis nih ada nggak sih pengalaman pribadi ya selain live kontennya ada nggak sih? Ada, dulu itu gue dapet cerita dari ibu gue. Dulu kan gue pernah main kelereng. Pas maghrib ya kan, itu di pohon jambu besar. Dan itu gue seingat gue main sama teman gue ya kan. Seingatnya main sama teman. Ya sama teman gue di situ ya kan, berdua main kelereng. Terus gue pulang. Terus ibu gue langsung kaget, "Terus kamu main sama siapa tadi?" ya kan. Main sama si Jun ya kan, teman gue kan si Jun namanya. Terus habis itu langsung lah ibu gue bilang gini, "Lah kan si Jun di rumah deh tadi." Ya kan, terus tiba-tiba gorden kebuka, kata ibu gue. Gorden kebuka sendiri ya kan. Si Jun itu seingat gue main sama gue, main kelereng bareng. Terus ditanya sama ibu gue si Junnya, itu si Jun emang di rumah, nggak main kemana-mana. Ingat banget. Yang diajak main itu siapa harus nggak tahu. Itu kayak sosok tuyul atau gimana, nggak tahu. Mungkin kan biasanya kan tuyul kan doyan banget main kelereng ya kan gitu. Iya sih, betul. Itu sih ya resiko kalau udah maghrib ya. Kalau di sana, kalau di sini namanya sandikala, kalau di sana maghrib. Sama, sandekala. Oh, sandikala sama. Kalau di Bali sandikala namanya. Di sana juga sandikala. Oke, jadi mungkin ya sosok kayak gitu emang berdampingan sama kita ya kan. Iya, benar. Berarti itu hal yang keren sih menurutku. Keren banget, tiba-tiba mainnya sama si siapa namanya tadi? Oh, Jun itu. Tiba-tiba Junnya di rumah. Iya. Mainnya sama Jun. Gak itu Junnya ada 2 atau emang 1 orang? Oh, mungkin itu Korinnya. Korinnya mau main kelereng dia. Korinnya mau main kelereng. Capek Korin jaga dia ya. Jadi ikut main kelereng. Oke, jadi untuk daerah Bali udah explore kemana aja nih? Daerah Bali, kemarin. Rumah Pesugihan kemarin, sama di bioskop. Bioskop itu. Yang paling dapat vibe-nya yang mana, Kak? Rumah Pesugihan. Rumah Pesugihan itu menurut gua keren karena view hutan ya kan. Apalagi gua udah ke sugesti sama ular gitu ya kan. Jadi agak sedikit drop mental gua ya kan. Ditambah lagi mungkin mereka kan doyanya kan kalau kita mentalnya drop, mereka bakal ganas ya kan. Mungkin dia ngambil kesempatan dari situ mungkin. Terus kemarin ada kejadian yang terjadi nggak sama Kak Rusdi di si rumah Pesugihan ya? Ada nggak sesuatu mungkin Kak Rusdi ngeliat selibetan atau apa gimana? Selebatan ada. Selebatan terus sama suara kuntilanak mungkin pas. Itu banyak yang denger pas gue live. Suaranya di dalam atau di luar? Maksudnya? Itu kan ada gedung tuh. Oh, di luar. Berarti pas lagi di luar. Iya, di tengah-tengah. Itu suara ketawa. Oke. Kan gue nggak bisa bahasa Bali ya kan. Gue bilang gue nggak bisa bahasa Bali nih ya kan. Terus gue baca bahasa Bali di situ ya kan. Oke, ada yang typing. Iya, ada yang typing, gue baca. Langsung diketawain gue. Diketawain sama itu penunggu yang di situ, perempuan. Pada nonton itu, pada dengar semua.
pada denger semua. Berarti dapat interaksi suara ya. Suara sama sekelebatan. Gila keren. Tapi berarti kemarin paling premium tempatnya yang di Pesugihan. Pesugihan. Ngerasain hawa vibe-nya emang Iya. bagus di situ ya. Oke, next mungkin bakalan ada ke Balinya part 2 nggak nih? Ada Rizky? pasti. Kan banyak yang Asik. belum gua telusurin. Mungkin Yep. kayak yang di Bali terkenal banget kayak Trunyan, Bedugul, Taman Festival. Taman Festival itu Nah, paling itu, terkenal. belum itu kan gua. Harus ke Bali pokoknya. Iya nanti baik lagi. Terus kesan-pesannya buat pertama kali datang ke Bali, gimana sih kesannya untuk vibe Bali, untuk horornya itu gimana? Pertama gua mendarat di Bali langsung kan lewat hutan-hutan tuh. Betul. Wah, itu serem banget itu. Di pelabuhan ya dari. Cuma kita kayak katanya nggak bisa ekspor ya, banyak monyet ya. Iya, banyak. Kadang juga apa sih namanya? Kalau di Bali tuh namanya kadal yang gede. Apa Apa itu? sih, sejenis komodo tapi dia bukan komodo. Itu Di lewat pelabuhan itu maksudnya itu siluman atau apa? bukan, itu emang beneran binatang. Oh. Karena di hutan-hutan itu emang terjaga. Kayak gitu. burung masih ada, terus ada komodo itu masih biasanya lewat tuh kak. Kalau kakak beruntung bakalan nemu tuh lewat di jalan kayak di Papua, udah berasa di Papua. Mendingan jangan beruntung deh. Ngeri deh udah. Ngeri ya? Oh, takut Ngeri. banget sama binatang. Iya. Oke, jadi untuk kesan-pesannya untuk konten kreator baik itu yang di luar atau di Bali gimana nih? Kesan-pesannya Kak Rusdi deh buat konten-konten horor. Ya, pokoknya kita terus berusaha, jangan pernah tergoda sama apapun, fokus konten. Ya, betul. Dan juga pokoknya buat teman-teman semua yang ada di Bali ataupun di luar pulau Bali, pokoknya jalin silaturahmi, tetap solidaritas, pokoknya tetap selalu menjunjung nilai sportivitas, jangan pernah menyenggol sana nyenggol sini ya. Kalau misalkan omongannya benar ya udah nggak apa-apa, ngomong aja. Intinya jangan merusak konten orang lain gitu aja. Intinya jangan baperan ya. Jangan baperan. Kita ngambil positive thinking doang, Iya. positive thinking aja sama konten-konten kreator. Pokoknya jaga silaturahminya, bener kata Kak Rusdi, dimanapun kalian berada, dan mungkin jaga tempat explore juga Kak ya. Iya benar-benar, apalagi banyak yang dapat omongan, banyak tukang ekspor yang rusak barang lah. Betul. Apalagi terus misalkan ada sesajen ditendang lah. Yap, gitu. betul banget. Nah, Biar ya nggak begitulah, janganlah. kecipratan ya sama konten-konten kreator orang lain. Iya. Oke, thank you Kak Rusdi untuk thank you. pengalamannya dan kesannya. See you next time untuk di Bali part 2-nya. Kita tunggu pokoknya. Siap. Dan untuk kontennya semoga semakin jaya di udara, di laut, dan Amin. di darat. Oke, thank you Kak Rusdi. Yeah, see you. Bye-bye. Oke, itu dia untuk kali ini podcast sama Kak Rusdi. Dan buat Kak Rusdi mungkin bisa di-share channel dan live TikToknya di mana, di hari apa aja, di jam berapa. Oke, buat teman-teman semua terus pantengin Bang Kosong TV dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Tonton TikToknya live Bang Kosong TV dari jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat di TikTok Bang Kosong TV. Dan juga yang belum subscribe channelnya Bang Kosong TV, subscribe dulu YouTube-nya Bang Kosong TV. Thank you semuanya, makasih. Oke, thank you Kak Rusdi. Dan buat kalian, see you next time. Bye-bye, kita pamit.